Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, Bapak sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa bersilaturahmi. Alhamdulillah kita bisa datang ke tempat ini yang dulu saya cuma nyasar saja ke sini. Saya belok ke sini, saya kira bisa tembus ke Jalan Raden Saleh. Enggak taunya ini bahkan di sini, Pak. Tertutup kayaknya, enggak ada. Harus muter balik ternyata ya. Tapi pada malam hari ini dengan wasilah ngopi, kita tahu ternyata di sini ada musola. Nah, musolanya Al-Hikmah. Sebagaimana masjid di rest area Al-Hikmah. Masih ingat Pak ya? Pokoknya kalau lupa ingat saja nama masjid di rest area Al-Hikmah. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pertemuan ini paling tidak kita bisa saling mendoakan. Saling watawasaw bil haq watawasaw bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Karena untuk taat ini butuh nasihat. Untuk taat butuh orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh yang hidup di kanan kiri kita. Karena keberadaan mereka itulah yang terkadang menjadi penjaga kita. Di saat kita mau melanggar itu kadang-kadang mikir, Pak, orang sudah bergaul sama orang soleh Pak ya, maksiat kan paling tidak seperti itu. Gitu. Dan orang-orang soleh yang hidup bersama kita, di saat kita berbuat maksiat pasti kita akan ditegur, pasti kita akan diingatkan. Mereka pasti peduli dengan kita kalau kita melanggar. Inilah ya baiknya, inilah manfaatnya kita bersaudara, kita berukhuwah, kita bisa saling silaturahmi seperti ini. Yang hari ini kebanyakan orang sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Kalau malam ya nggak mau peduli-peduli yang begini itu jarang. Yang ada ya sudah, kalau malam tidur gitu kan. Atau mungkin ya punya kesibukan-kesibukan masing-masing. Tapi kita pada malam hari ini berusaha, meskipun kalau di WHU ini sebulan pastinya 2 kali ya ngopinya. Yang sepekan sekali ada di Karanganyar ya. Minimal sebulan 2 kali ini kita bisa tahu saudara kita yang baru, ya, rumahnya di mana, istrinya berapa. Meskipun di sini ahlu tauhid semua kayaknya Mas ya. Masih setia dengan yang satu ya. Anaknya, pekerjaannya apa, kondisinya bagaimana dari ekonominya, kesehatannya dan sebagainya. Minimal kalaulah kita tidak bisa membantu secara materi, minimal kita bisa mendoakan. Inilah ukhuwah yang dibangun oleh Nabi ketika hijrah ke Madinah. Saling kenal antara satu dengan yang lainnya. Dan mudah-mudahan kita bisa pertahankan dan juga kita mohon kepada Allah pertemuan kita di dunia ini mudah-mudahan berlangsung juga pada pertemuan nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat mudah-mudahan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan sampai akhir nanti. Baik, pada kesempatan
Malam hari ini, ngopi malam hari ini kita akan membahas tentang 3 perkara yang membinasakan. Salasu muhlikat, kata Nabi. Dalam hadis riwayat Tabrani, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Apakah 3 perkara yang membinasakan itu? Yang pertama adalah syuhu mutok, ya, syuhun mutok, ya, yaitu kebakhilan yang ditaati, syuhun mutok, atau rasa pelit yang ditaati. Yang kedua, wahawa muttabaun, dan hawa nafsu yang diperturutkan. Hawa nafsu yang diperturutkan. Kemudian yang ketiga, wa ijabul mar'i binafsi, yaitu seseorang yang ujub dengan dirinya sendiri. Tahu ujub ya? Nanti kita akan jelaskan apa itu ujub. Yang pertama adalah kebahilan yang ditaati. Kalau kita ingin melihat diri kita ini termasuk bakhil atau tidak sama Allah, pasti kita katakan kita ini masih sangat bakhil kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sholat saja kadang-kadang masih hitung-hitungan. Datang ke masjid, imamnya dalam posisi sujud. Perintah Nabi apa? Idza ata ahadukumus shalah wal imamu ala halin falyasna kama yasnaul imam. Kalau kalian mendatangi sholat sedangkan imam sudah dalam satu gerakan, maka lakukanlah sebagaimana apa yang dilakukan oleh imam. Kalau imam sujud, ya sudah, setelah takbiratul ihram segera sujud. Tapi kebanyakan apa? Menunggu berdiri. Kenapa dia menunggu berdiri? Karena dia tahu kalau sujud tidak dihitung 1 rakaat. Jadi hitung-hitungan sama Allah itu. Ketika ada kotak infak lewat, buka dompet Pak ya. Kira-kira gambar Soekarno itu yang diambil, yang warnanya apa Pak? Atau yang warna biru, atau yang warna hijau, atau warna abu-abu. Kira-kira yang diambil yang di mana? Yang kita ambil itu padahal yang hakiki, yang kita berikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Kita masih sadar, oh ternyata kita ini masih sangat bakhil. Gitu ya. Coba lagi. Kita kadang Pak, kalau punya hobi, hobinya apa? Mancing. Misal, saya kemarin ketemu dengan orang yang hobinya mancing. Jadi saya tanya, ini pancingnya satunya berapa Pak? 5 juta. Kemudian, kalau semuanya yang ada di sini ada berapa? Ya, 20-an juta lah. 20-an juta Pak ya. Tuh pancing aja itu. Bahkan ada yang baru itu ada berapa itu belum saya pakai sama. Ini untuk urusan hobi Pak. Untuk urusan hobi. Tapi ketika kota infak Jumat itu lewat, berapa yang dikeluarkan? Nah, ini sudah langsung terbaca. Oh ternyata. Kemudian di saat kita berdoa, ketika kita berdoa, kebanyakan kita meminta sesuatunya lebih banyak untuk diri kita sendiri atau untuk orang lain? Coba. Lebih banyak untuk diri kita. Lebih banyak untuk urusan-urusan yang menguntungkan diri kita. Yang untuk orang lain mana? Begitu. Adakah kita berdoa, ya Allah, kayakan Bang Arosan, bukakan peluang beliau untuk bisa masna, ada enggak yang begitu? Enggak. Ya. Kebanyakan kita apa? Fokus untuk diri kita masing-masing. Itu bukti bahasanya diri kita itu masih bakhil. Ya, masih bakhil. Gitu.
Padahal kalau kita mau hitung-hitungan, Mbak ya, kalau kita mau hitung-hitungan, kalau orang itu berinfak 1 juta, itu baru untuk kapling tanah kuburan itu. Kalau 1 meternya 500 ribu, berarti kan 1 juta itu untuk ngapling tanah kuburan. Ini infak kita 1 juta itu hakikatnya kalau untuk membeli surga itu belum ada apa-apanya begitu. Ya, belum ada apa-apanya. Sekarang begini, lebih lama kita di kuburan atau lebih lama kita tinggal di rumah yang kita bangun di dunia? Coba, rumah yang kita bangun nilainya berapa kira-kira? Oke lah, di rata-rata saja lah, 250 juta. Kalau antum baru menempatinya pada usia 40 tahun, oh udahlah, terlalu tua lah 40 tahun. 30 tahun menempatinya, meninggal usia 60 tahun, berarti rumah itu hanya ditinggali berapa? 30 tahun. Antum keluarkan 250 juta. Nah, sedangkan yang untuk menemani antum di alam kubur, yang waktunya Allah alam bisawab. Kalau kita sekarang meninggal, ternyata kiamatnya 500 tahun lagi. 500 tahun kita dalam kubur kita. Itu bukan peristirahatan sementara lagi, Pak. Peristirahatan yang lama sebenarnya kita itu. Di alam kubur. Bahkan ada lagi seseorang yang usianya udah berapa? 60 tahun. Bangun villa, bagus betul itu. Padahal apa? 63 tahun dia meninggal dunia. Cuman 3 tahun ngerasainnya, Pak. Kemudian setelah itu apa? Dia dikubur di mana? Dalam lubang. Dibawa mati enggak rumah vilanya itu? Enggak. Mobilnya, mana ada orang mau gali kuburan bisa masukin mobil? Enggak ada yang mau. Dan berapa kita harus beli tanah kuburan kalau mobil juga ikut masuk? Karena semua itu tidak bermanfaat semuanya. Kan? Nah artinya ini kita jujur-jujuran tentang diri kita. Oh ternyata memang benar. Kebakhilan itu kadang sering ditaati oleh kita. Masih sering dituruti oleh kita semuanya. Nah, tapi jangan sampai kebablasan. Maka dalam hal ini, mari yuk yang punya aset sebagiannya kita wakafkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena harta kita yang hakiki itu cuma 3 kata Nabi ya. Yang pertama apa? Makanan yang kita makan sampai habis. Yang belum kita makan, apalagi yang sayur-sayuran belum dipanen itu belum jadi harta kita yang hakiki. Gitu ya. Yang kedua, pakaian yang kita pakai sampai usang. Yang masih baru di lemari belum dipakai itu belum menjadi milik kita yang hakiki. Bisa jadi malam hari ini kita meninggal dunia. Kemudian yang ketiga adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang hakiki. Apalagi di sini sudah ada mushola. Tentunya ini tanahnya, yang punya tanah, yang membangun ini sudah dipastikan akan mendapatkan pahala jariah. Meskipun sudah meninggal dunia, pahalanya tetap mengalir selama tempat ini dijadikan untuk sholat, masya Allah, untuk tilawatul Quran, untuk berzikir, untuk bermajelis ilmu, semua kegiatan-kegiatan kebaikan yang dilakukan di atasnya, maka pahalanya akan mengalir kepada orang yang mewakafkannya. Maka hakikatnya orang kaya itu nggak kesulitan sebenarnya untuk masuk surga. Sudah dia punya duit. Ya, datang ke pesantren, ini butuh apa? Oh, asrama, 3 lantai, sudah saya bangun. Ternyata yang menempati asrama itu bisa muat 300 orang. 300 orang penghafal Al-Quran semua. Masya Allah. Dia akan mendapatkan transfer pahala. Dan gedung itu dipakai bukan setahun 2 tahun. Sidogiri itu sudah berapa tahun, Pak? 110 tahun ke Sidogiri itu. Santrinya berapa? 18.000. Yang 10.000-nya laki-laki, santriwan, santriwatinya 8.000. Coba. Mereka baca Al-Quran, menghafal Al-Quran di situ. Coba kalau antum punya aset tanah yang diwakafkan atau gedung yang dipakai oleh mereka, masya Allah, pahalanya akan mengalir luar biasa. Maka dalam hal ini
Jangan sampai kita lalai, tidak ada sesuatu apapun yang kita tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hawa nafsu yang diperturutkan. Ya, hawa nafsu. Nabi pernah menggambarkan kehidupan manusia itu dengan garis-garis. Jadi beliau pernah menggaris satu, dua, banyak sampai garis yang terakhir. Gitu ya. Garis yang pertama ini adalah awal kita hidup. Garis pertama ini merupakan ujian pertama kita. Ketika kita lulus, sudah ada garis berikutnya. Berarti sudah ada ujian lagi. Terus ujian itu akan ada terus, Pak. Sampai kita mati. Jadi jangan berharap lepas dari ujian dan cobaan dalam hidup ini selama masih hidup. Hidup saja kita itu sudah masalah sebenarnya. Kita terlahir itu sudah dengan masalah. Apa itu, Pak? Kita telanjang. Butuh apa? Baju. Butuh pakaian. Begitu. Ustaz, aku pokoknya mau hidup nggak mau ada masalah. Ya sudah sana. Coba hidup di hutan. Ada masalah nggak kira-kira? Ya ada. Mau tidur di mana? Di bawah ada ular, ada remong. Di atas ada beruang nanti. Gimana? Ada monyet atau ada apa? Terus makannya kamu gimana di hutan? Masalah. Jadi nggak ada istilah sepi dari masalah. Nah kemudian Nabi membuat garis dari garis yang pertama, garis tebal, berat gitu, keluar dari ujung garis yang paling ujung. Dan beliau mengatakan, inilah angan-angan manusia yang terkadang angan-angan manusia itu lebih panjang daripada panjang umurnya. Maka penting, muhasabah itu penting, Pak. Yang cerdas itu senantiasa muhasabah diri. Al-kayyisu mandana nafsa. Orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa introspeksi diri. Muhasabah diri. Umurku misalnya. Sudah 67 tahun misalnya. Apakah masih mau nyalek gitu Syahidi? Ya nggak usah. Udahlah persiapan mati saja udah. Ini umur 60 masih tuh. Foto-fotonya nempel-nempel di mana-mana. Udah, persiapkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Kalau yang masih usia-usia 40, 45 udah oke lah silahkan sana kalau mau maju-maju. Tapi siap tanggung resiko ya. Tanggung resiko. Ya, benar. Muhasabah itu penting. Kemudian muhasabahnya lagi. Selama ini sholatnya berapa tahun? Ingat-ingat. Oh Ustaz, saya baru sholat itu sebulan yang lalu. Astagfirullah. Dengan muhasabah apa? Segera tutup itu dengan banyak-banyak sholat sunnah. Untuk menambal dulu sholat-sholat wajib yang kita tinggalkan yang banyak itu. Gitu ya. Karena apa? Qadha sholat itu, kalau menurut pendapat yang rajih dari mayoritas para ulama, itu tidak ada qadha untuk sholat yang sudah kita tinggalkan. Karena waktunya sudah berlalu. Tapi iya, boleh muqadha. Karena syarat diterimanya sholat itu diantara adalah dalam waktunya. Kalau sudah keluar, sudah tidak lagi dianggap. Meskipun kita sholat 1000 kali pun mengqadhanya, tetap tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu dengan kita memuhasabah diri, oh ternyata dulu banyak betul saya memperturutkan hawa nafsu sampai saya nggak sholat dan sebagainya. Apalagi kerjaannya apa? Pontang-panting urusan dunia terus gitu kan, nggak pernah mikirin akhirat. Pesan kita jangan taubat nunggu tua, Pak. Karena nggak semua kita disampaikan sampai tua. Dan juga jangan nunggu pensiun. Karena tidak semua orang ada bahasa pensiun. Kalau pegawai-pegawai, oke. Karyawan-karyawan, Mas Ilham ada istilah pensiun. Tapi kalau petani itu ada pensiun nggak kira-kira? Selama masih gerak kayaknya masih sawah ya Pak ya.
Ya, jadi jangan sampai nunggu pensiun. Kalau nunggu pensiun mati itu nanti. Kan begitu. Karena juga tidak semua orang diberikan umur sampai pensiun. Tapi yang jelas mati itu sesuatu yang pasti. Mati. Kita sudah di antrian itu, cuma waktu saja yang membedakannya, Pak. Ya, Syekh Kidi nggak tahu berapa orang lagi di depannya antriannya. Ya jangan tinggal 2 orang lagi. Kayak kemarin di pemakaman Jannatul Firdaus. Ada yang bilang begini, aku tak ngapling nomor 100 kata dia. Padahal di situ sudah 65 saat itu. Pak, kemarin dari 1 sampai 65 itu cuma 2 tahun loh, Pak. Kalau 100 berapa? Waduh, diralat. Jangan nomor urut 100 kata dia. Wah, jangan macam-macam. Urut 100 bentar lagi Bapak. Ini siap Kak? Enggak siap Ustaz. Ya sudah, jangan ngomong nomor urut 100 nanti beneran nomor 100. Kan begitu. Baik. Itu hawa muttaba. Kemudian ujub ya. Yang terakhir adalah ujub, merasa bangga dengan diri kita sendiri. Bapak sekalian, kita ingin sampaikan bahwasanya apa? Orang yang kita lihat itu belum tentu itu lebih jelek daripada kita, lebih buruk daripada kita. Banyak dikisahkan orang-orang yang kata Nabi, kamin as'asa. Orang itu rambutnya acak-acakan. Akhbaru badannya berdebu. Zitimroini, nggak punya baju kecuali hanya 2 helai saja. La yu'bahulau, orang ini nggak pernah diperhatikan, nggak pernah dipedulikan. Kalau datang di suatu majelis, ngomong nggak pernah ada yang dengar. Nggak ada yang mau dengar Pak, omongannya Pak. Hilang pun nggak ada yang nyari orang ini Pak. Tapi apa? Lau aqsama 'ala Allah la abarra. Tapi orang ini kalau sudah berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya itu. Nah kita nggak tahu. Mungkin orang-orang tadi Pak, yang disebutkan oleh Nabi, orang itu nggak pernah ada di depan, nggak pernah megang mic, nggak pernah jadi MC Pak. Sholatnya juga kelihatannya nggak pernah terlihat di paling depan. Tapi bisa jadi orang tersebut justru imannya lebih baik daripada kita. Doanya lebih ikhlas daripada kita. Amal ibadahnya ternyata lebih diterima di sisi Allah daripada kita. Bisa jadi. Maka jangan sampai ujub. Terakhir, saya ingin berkisah tentang seseorang yang dia itu melakukan banyak perbuatan dosa. Karena sadar akan hal itu. Dia berpesan kepada putranya, wahai anakku, kalau saya mati nanti, tolong bakar jasadku. Setelah itu abunya kamu buang ketika angin bertiup kencang. Supaya Allah tidak bisa menyatukan jasad. Benar. Ketika bapaknya meninggal dunia, wasiat itu dipraktekkan sama anak, dilakukan sama anak. Nah kemudian setelah itu dibakar, ditaburkan begitu kan. Nah Allah ini penasaran sama hamba ini. Pertanyaan setelah itu, jadi Allah itu mengumpulkan lagi dari abu-abu dari dikumpulkan, dibentuklah, diwujudkanlah manusia. Kemudian ditanya, wahai hambaku, kenapa engkau melakukan itu? Apa jawaban seorang hamba tadi? Ya Rabb, dosaku banyak. Saya takut engkau akan menyiksaku. Atas dasar itulah saya memerintahkan putraku untuk membakar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Karena engkau takut kepadaku, maka saya limpahkan ampunanku untuk jauh. Yang mungkin orang tadi mungkin belum sholatnya sebaik-baik kita ini Pak. Tapi ternyata apa? Dalam dirinya ada rasa takut yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan apa? Dosa-dosa diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bangga dengan peci putihnya, yang pakai peci putih. Jangan bangga yang pakai gamis. Jangan bangga yang jidatnya udah menghitam. Jangan bangga. Jangan bangga yang jenggotnya sudah panjang. Karena jenggot bukan penentu masuk. Orang Yahudi jenggotnya panjang-panjang Pak.
Kan begitu. Artinya ini bukan menjadi sebuah jaminan, tapi yang tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan berbangga di Allah lah bisa. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa kita sampaikan. Waktu saya kembalikan kepada pembaca. Fadhal. Barakallahu kepada Bapak Ibrahim yang menyampaikan materi kita pada malam hari ini. 3 perkara yang membinasakan, pertama adalah kebahagiaan, yang kedua hawa nafsu yang diperturutkan, yang ketiga putus terhadap diri dengan yang disampaikan oleh Ustaz tadi, maka menginjak ke sesi selanjutnya, yaitu tanya jawab. Untuk seputar tanya jawab ini bebas Bapak-bapak, tidak mesti harus materi yang barusan disampaikan, boleh juga dengan materi-materi yang lain. Bapak dari jamaah, pada waktu ya, betul. Satu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak. Pertanyaan saya Ustaz, kalau saya berziarah kubur itu selalu dalam keadaan tidak puas. Karena apa? Kalau waktu dulu kami belum hijrah, itu kalau kita datang ke makam itu bisa baca yasin, bisa baca tahlil dan lain-lain sebagainya. Tetapi setelah kita hijrah itu kita nggak ada isinya, Ustaz. Jadi hanya berdoa di sana, yang namanya Allah cuma berdoa saja. Yeah. Nah, dan itu pun saya merasa tidak pernah puas. Apa yang kita lakukan seharusnya, Ustaz? Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung jawab. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah. Orang Indonesia, Pak, memang saya katakan ibadahnya itu senantiasa diukur dari puas dan tidak puas, mantap tidak mantap. Sampai semua ibadah itu dibuat gimana seremonial mungkin begitu. Contoh ya, sholat taraweh. Sebelum sholat taraweh biasanya ada Bilal. Itu biar apa? Mantap. Shallu ala Muhammad. Nah, itu kan. Terus begitu. Termasuk dalam sholat jenazah. Padahal sudah jelas-jelas doa yang mustajab dalam sholat jenazah itu ya setelah takbir ketiga. Pertama baca Al-Fatihah, kedua sholawat, ketiga berdoa, takbir keempat langsung salam, kan begitu kan. Tapi kan orang Indonesia nggak puas, Pak. Akhirnya apa? Habis sholat doa lagi. Yang doanya lebih panjang daripada lamanya doa ketika dalam sholat jenazah itu sendiri. Padahal Nabi sudah memberitahukan kepada kita yang anfa, yang bermanfaat doa kamu kapan? Pas sholat, bukan setelah sholat. Sudah didoakan panjang begitu. MC-nya tahu kalau ada Faiz Ibrahim di jamaah itu, diminta lagi kepada Bapak Ustadz Faiz Ibrahim untuk ikut serta mendoakan si mayit. Lah, udah lama kita begininya tuh udah lama betul dari itu, Pak. Saya suruh nambah lagi doanya. Gak lama dari itu ada yang mendekati saya, ngasih amplop. Loh. Tambah bengong lagi saya. Berarti doa saya ini diapain? Kan begitu, Pak. Jadi semacam tadi kepuasan, kemantapan dan sebagainya. Ukuran ibadah itu bukan itu. Ukuran ibadah itu apa? Yang kita lakukan itu sesuai dengan sunnah apa? Tidak. Dan ternyata yang sesuai dengan sunnah itu, Pak, simple. Simple betul. Kayak mau sholat saja lah. Kalau orang yang mengandalkan kemantapan itu, Pak,
Itu sampai begini, Pak. Allah. Sampai kita kaget di sebelahnya itu. Sampai, kan ada. Ada lagi yang dia sampai putar dulu. Sampai berapa kali. Oh, kan? Sampai mantap gitu. Baru dia. Bukan itu. Dikatakan, ya, kita mantap atau tidak mantap kalau sesuai sunnah. Maka memang dalam ziarah kubur, ya ziarah kubur itu, Pak. Tujuan apa sih ziarah kubur itu? Pertama, mendoakan si mayit. Itu diawali ketika kita Assalamualaikum ya ahlad diyar. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk bumi. Minal mu'minina wal muslimin. Dari kalangan orang beriman dan orang yang Islam. Kemudian wa inna insyaallah bikumul lahikun. Sesungguhnya kami, ini kan sebenarnya yang menyentuhkan di sini. Sesungguhnya kami akan menyusul kalian. Ini efeknya sudah dapat nih, satu. Yang kedua, Pak. Kalau kita ikut takziah pas pemakaman itu, pastikan antum bisa melihat tuh, jenazah pas diletakkan itu. Itu akan teringat tuh, ya Allah, nanti saya akan seperti fulan. Itu berimbas itu, berefek. Memang ziarah kubur kita hari ini kenapa kurang? Mengapa? Karena kuburan kita banyak yang bagus-bagus. Jadi orang itu ke kuburan bukan malah ziarah sekarang, malah judulnya wisata. Makanya nggak berefek. Orang wisata kok. Judulnya wisata religi. Begitu kan. Nah, jadi beda gitu kan. Nah, setelah itu apa tujuan kita? Zikrul maut, mengingat kematian. Nah, maka saya pernah ya dulu sampaikan. Dari apa yang disampaikan Nabi. Pertama, Udul maridho wamsu ma'al janais tuzakirul akhirah. Jenguklah orang sakit. Berjalanlah bersama. Berjalanlah mengiringi jenazah. Niscaya kamu akan ingat kehidupan akhirat. Jadi kalau tidak menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah. Bertakziah, Pak ya. Nah, tapi hari ini ya, ternyata yang lebih ngefek itu, antum datang ke ruangan UGD itu, Pak. Apa bedanya I sama U sih, Pak? IGD sama UGD itu apa bedanya? Instalasi ada unit. Sama aja ya. Sama aja. Pokoknya, antum datang, apalagi di Abdul Muluk itu, Pak. Ada yang kepalanya pecah, Pak. Ada lagi ngorok. Itu sudah ditalkin, Pak. Itu, Pak. Nggak ada antum kemauan poligami lagi ada itu. Yakin. Langsung nyampe sini itu, Pak. Apalagi saat itu, setelah orang itu meninggal, saya diikut bopong. Masih anget-anget tuh, Pak. Nyetrum di sini, Pak. Ya Allah, ya Rabbi. Nggak kepikiran, Bang, mau nikah lagi, Bang. Udah mau mati itu, Bang, udah. Benar, berefek betul menjenguk orang yang seperti itu, Pak. Ya. Kalau yang sakit pilek mah nggak usah dijenguk itu mah, nggak ngefek itu Pak. Yang tadi itu yang sudah sakarat itu, yang sudah ngorok itu, Allahu Akbar, itu betul-betul berefek, betul-betul berefek. Pernah Pak ngelihat kepala orang pecah itu Pak, mati itu, ya Allah ya Allah. Kita akan menyusul mereka juga kan begitu. Artinya memang yang sunnah ini kadang-kadang kalau sudah terbiasa dengan ala kita dulu. Kayaknya memang ada yang kurang, Pak. Memang. Rasanya ada yang kurang. Tapi itulah sunnah. Mau diakui atau tidak, itulah yang sunnah. Masa kita mau tinggalkan yang sunnah? Mau kembali lagi kepada yang dulu lagi? Kan tentunya tidak. Ya, karena memang ukurannya bukan mantapan atau puas-puasan. Begitu Pak ya. Tapi kalau bisa ziarahnya pas pemakaman Pak. Lebih. Sip. Kalau pas pemakaman. Tapi kalau enggak, memang untuk menghadirkan suasana mati itu di kuburan kayaknya kurang memang. Terutama di pemakaman yang bagus-bagus.
Nah, kecuali kalau kuburannya terbelah langsung terlihat tuh orang disiksa itu baru. Gitu. Allah alam bisawab. Demikian. Silakan yang lain. Yang lain, oke. Ada yang lain? Oh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada Pak Ustaz kami bertanya, yang pertama mengenai soal untuk sholat. Sholat sebenarnya sekarang itu tidak boleh dikodok. Tapi bagaimana seandainya ini terutama dalam sholat subuh Ustaz. Iya. Kita ini tidak sengaja, tapi mau kesiapan. Iya. Ya, tentu sudah di luar waktunya. Dimana kalau kita tidak memutus sholatnya subuh itu. Iya. Kemudian yang kedua, mengenai soal kajian. Doa sholat jenazah. Biasanya itu secara umum. Secara itu kan habis sholat itu kan ada yang namanya tahlil ya. Sedangkan itu kan menurut kegiatan kita ini termasuk yang sunnah. Di waktu itu kita sebaiknya apa keluar dari jamaah atau tetap mengikuti waktu itu sampai selesai, walaupun kita tidak mengikuti. Habis sholat jenazah itu. Habis sholat jenazah. Yang ketiga, akhir-akhir ini itu kalau kita menuju jenazah kuburan, kebanyakan itu dibawa pakai kendaraan mobil biasanya. Itu apakah termasuk sesuatu yang diajarkan Rasulullah atau kita memang juga mengada itu? Oh, jawabannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, yang pertama terkait kelewat sholat. Jadi meninggalkan sholat itu kan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada unsur ketidaksengajaan. Itu boleh mengqadha kalau yang ini. Apa itu contohnya? Nabi menjelaskan, man nama an sholatin aw nasiyaha. Barang siapa yang ketiduran dari sholatnya atau dia lupa. Ketiduran tadi, Pak. Bangun jam 6:30. Padahal itu sudah lewat waktu subuh. Maka apa yang harus dilakukan? Fal yusolli idza dzakara. Maka sholatlah di saat dia ingat. Dia ingat itu kapan? Ketika dia bangun. Maka di saat dia bangun, mau jam berapapun dia bangun, jam 8 atau mungkin malah 8:30, segera mengambil air wudhu, kemudian sholat. Karena ini tidak disengaja. Ketiduran, lupa. Lupa ini bisa jadi, Pak, keluarga kita kecelakaan. Kita ngurus dari jalan tolnya ke rumah sakitnya, belum lagi ada pemberkasan macam-macam dan sebagainya. Sampai-sampai kita selesai nyadar, ya Allah, belum sholat zuhur saya. Padahal sudah masuk asar. Itu sholatlah ketika dia ingat. Berarti apa? Segera mengambil air wudhu, sholatlah sholat zuhur di saat itu. Itu boleh. Karena ada unsur ketidaksengajaan. Tapi kalau sengaja, jelas-jelas dia tinggalkan. Ini azan berkumandang zuhur. Dia lewatkan begitu saja. Dia tahu itu waktu zuhur. Terus begitu. Sampai berapa tahun? Ada orang yang meninggalkan sholat sampai berapa? 20 tahun, Pak. Sengaja nggak sholat sama sekali. Nah, maka untuk sholat yang seperti ini, sengaja dia tinggalkan ini yang menurut mayoritas para ulama, pendapat yang lebih kuat, tidak ada qadha-nya. Itu yang ini. Karena apa? Udah jaraknya udah tahunan, Pak. Sudah tahunan. Gitu ya. Meskipun tadi ya, pendapat Syafi'iyah tetap boleh mengqadha. Kalau mengqadha ini agak repot itu ngitungnya itu, Pak. Kalau 20 tahun itu berarti subuhnya berapa kali itu, Pak? Allah. Nah, sedangkan kalau kita merujuk kepada pendapat yang rajih, jadi kan nanti kita itu, amalan yang pertama kali Allah hisab itu kan sholatnya. Jika sempurna, Allah tulis sempurna. Kalau tidak, maka Allah perintahkan kepada para malaikat. Lihat kepada hambaku itu.
dia ada nggak sholat sunnah yang dia kerjakan? Kalau ada, ambil dari sholat sunnahnya, kemudian tutup yang wajib, yang kurang-kurang itu dari sholat sunnahnya. Berarti apa? Bagi siapa saja yang dulu pernah meninggalkan sholat wajib dengan jumlah-jumlah yang banyak, tugas kita hari ini adalah memperbanyak sholat sunnah untuk menutup itu. Kalau dulu pernah korupsi, Pak, gitu ya, atau mungkin pernah zalim dalam urusan uang yang sudah nggak bisa kedeteksi lagi kepada siapa harus mengembalikan, maka apa antisipasi kita supaya kita nanti tidak tekor pada hari kiamat? Dengan banyak sedekah. Untuk mengantisipasi, kalau ada orang menuntut kita terhadap uang yang dulu pernah kita zalim, kita sudah ada cadangan sedekah-sedekah kita ini untuk menutup itu semuanya. Itu di antara usaha kita untuk taubatan nasuha, itu seperti itu. Baik, itu yang pertama, Pak ya. Jadi kalau sengaja nggak ada qadha. Ini pendapat yang kuat seperti itu. Tapi kalau tidak sengaja ada qadhanya. Itu. Yang kedua, setelah sholat ada kegiatan apa itu? Tahlil macam-macam itu ya. Jadi begini, kita kembali kepada prinsip Nabi terkait penyelenggaraan jenazah. Apa sih pesan beliau? Asri'u bil janazah. Segerakanlah proses jenazah. Sampai-sampai kita bisa lihat dalam sholat saja nggak ada rukuk, nggak ada sujud, Pak. Takbir pertama langsung Al-Fatihah, nggak ada baca surat. Takbir kedua langsung sholawat. Takbir ketiga langsung doa, begitu ya. Takbir keempat salam. Kenapa? Karena memang prinsip dalam penyelenggaraan jenazah untuk menyegerakan. Ini saya sampaikan juga. Kalau ada anggota keluarga kita meninggal dunia, segera Pak mandikan. Kenapa harus segera dimandikan? Pertama, yang dijelaskan oleh para ulama. Ini, ruas-ruas ini kalau baru meninggal Pak, masih mudah digerakkan. Baju masih bisa dilepas. Tapi kalau sudah 3 jam, udah kaku Pak, digunting pasti. Satu. Yang kedua, ini kasus seringnya. Meninggal sebelum subuh. Pas subuh diumumkan. Orang-orang pada datang habis subuh. Banyak datang. Dari tangga mana-mana pada datang. Mereka datang dalam rangka apa? Sebenarnya ingin meraih sebuah pahala. Minimal apa? Mensolati jenazah. Tapi karena belum dimandikan, jam 7 sudah rusing dia berangkat kantor. Sudah izin. Ternyata si jenazah ini belumlah dimandikan. Kecuali dimandikan jam berapa? 10:30. Orang udah pada bubar. Padahal mereka datang tuh, saya yakin dari sekian yang datang itu banyak orang-orang solehnya. Yang kalau mereka menyolati, bermanfaat bagi orang tua kita, bermanfaat bagi almarhum atau almarhumah dari keluarga kita itu. Tapi karena belum dimandikan, Pak, ya sudah. Mereka pulang begitu saja. Ya, mereka tidak dapat pahala 1 qirot, gitu ya. Jenazahnya juga tidak mendapatkan doa kan begitu. Nah maka tadi pertanyaan, kalau habis sholat bagaimana? Kalau antum tetap mau di tempat itu silahkan. Kalau mau undur diri juga dipersilahkan. Tapi yang jelas jangan malah maju ke depan. Ini nggak sunnah, udah berangkatkan. Wah itu malah bertempur nanti ya. Allah alam bisa. Yang ketiga terkait menaikkan ke kendaraan. Sunnah mengantar jenazah itu dengan berjalan kaki. Maka lafadznya Nabi apa? Wamsu ma'al janais. Berjalanlah kamu mengiringi jenazah. Tuzakirkumul akhirah. Itu akan mengingatkan kamu kepada kampung akhirat. Berbeda Pak. Antara jalan dengan naik kendaraan itu beda. Dari pahalanya beda, rasanya juga beda. Itu seperti itu. Nah, cuma permasalahannya, kalau dulu Pak, kuburan
Di Madinah, penduduk Madinah nggak jauh-jauh amat. Masih ditempuh jalan kaki. Kalau kuburannya misalnya, yang meninggal itu di Waihui, kuburannya ada di Jatimulya. Kalau jalan kaki ya, malah justru memperlambat tuh jenazah itu kan. Karena lagi-lagi jarak. Nah, maka dari itu, ini nanti kesimpulannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau memang jauh ya tetap harus bawa kendaraan. Kalau dekat memang sunnahnya ya berjalan kaki. Kalau yang meninggal bayi ya nggak usah pakai keranda, cukup digendong saja. Orang justru yang berat malah kadang kerandanya daripada orangnya kan gitu. Allah alam bisawab. Baik, gitu bang. Yang lain. Kita cukup tutup dua lagi pertanyaannya karena kita minta waktu 10 menit untuk perkenalan nama dan lihat dan juga saudara-saudara kita yang belum kita. Dua pertanyaan lagi. Masih ada? Ada? Kalaupun masih ada yang dipertanyakan, coba dipikirkan dulu. Untuk itu saya sudah tanyakan. Mengenai orang yang berangkat haji. Ini banyak orang yang pulang dari haji itu ketika dia Arafah tidak dapat terbaik yang di Madinah. Karena di situ saya dengar, bahkan saya manasik kamarnya itu pemateri ngomong, ingat kita ini berjamaah, ikuti katakanlah himbauan daripada pemimpin. Nah kalau katanya sudah kita jamaah, padahal di Masjid Nabawi kan ada Arafah yang fadilahnya luar biasa. Fakta yang sering terjadi kalau orang bilang saya jamaah loh nggak cukup 40 kali itu. Apakah fadilahnya tetap dapat dengan himbauan daripada pemimpin haji itu? Dia katanya itu kalau profesional itu yang dia mengimbau itu kita akan berangkat ke Makkah. Dia kalau memang betul pas di zamannya, selain itu memang betul langsung berangkat ini nggak kadang-kadang diulur sudah di jamaah berangkatnya sudah sholatnya di jamaah tapi berangkatnya ditunda. Nah apakah fadilah arba'in tetap dapat hal seperti itu? Ini saudara-saudaranya berangkat seperti itu. Himbauan bahwa kalian di jamaah karena kita mau berangkat ke Makkah karena itu. Itu ujungnya arba'in pas waktu ini nggak dapat. Tak boleh. Apakah fadilah arba'in tetap dapat? Dengan mengikuti himbauan daripada pemimpin. Baik, bismillah, salatu wassalamu rasulillah. Selama kita dalam perjalanan baik, berarti dari Bandara Soekarno-Hatta, ambillah jelas-jelas itu untuk mengambil daripada keutamaan jamak dan qashar. Karena sudah jelas musafir itu mendapatkan 2 hadiah. Pertama jamak. Jamak itu adalah keringanan yang Allah berikan kepada hambanya dan Allah suka jika keringanan itu diambil. Satu. Yang kedua, orang yang musafir itu dia mendapatkan sedekah dalam bentuk qashar. Qashar itu kata Nabi itu adalah sedekah yang Allah berikan untuk kalian, maka terimalah sedekah Allah itu. Jadi orang yang safar secara umum itu utamanya untuk menjamak dan mengqashar sholat. Nah, kecuali kalau sudah sampai di Madinah misalnya. Ya kalau di jamak qashar, eman Pak. Kenapa eman? Meskipun statusnya kita ini musafir. Karena sholat di Masjid Nabawi 1 kali itu pahalanya berapa? 1000 kali lebih baik daripada sholat di masjid yang lain. Maka kalau sudah menetap di Madinah ya jangan di jamak qashar. Kecuali bagi jamaah haji yang nanti menginap di Musdalifah itu kan ada perintah untuk jamak ya dan qashar. Itu disunahkan, bahkan diperintahkan oleh Nabi. Itu seperti itu. Tapi bagi siapa saja yang misalnya umroh Pak ya, nanti di Madinah 4 hari atau mungkin 5 hari. Ya. Bagi yang menetap apalagi niat di situ lebih dari 4 hari sudah sempurna. Jangan dijamak qashar, eman Pak. Ya, eman dapat pahala salat di Masjid Nabawinya.
Nanti 4 harinya Masjidil Haram juga begitu. Nah, kecuali dari Madinah ke arah Mekah misalnya, di perjalanannya itulah silahkan antum jamak qasar. Karena sangat mungkin itu tadi pas asar kita belum sampai, kita masih di perjalanan, dengan kita menjamak takdim itu bisa kita dapatkan. Jadi intinya itu, kalau di jalannya, pas perjalanannya dari Jeddah ke Madinah silahkan, gitu ya. Dari Madinah ke Mekah silahkan. Dari Mekahnya ke Jeddah lagi silahkan. Tapi kalau pas menetap di hotel, baik di Madinah atau mungkin di Mekah, silahkan aktifkan sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Itu seperti itu. Karena kalau yang di jalan tadi, Pak, kenapa kita tetap menjamak qasar? Karena besar kemungkinan tidak tepat waktu. Wallahu a'lam bishawab.